Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Kaum muslimin yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, Abu Nuaim meriwayatkan dalam kitab Dalilun Nubuwah dan juga dinukil kisah tersebut oleh Ibnu Hisham dalam kitab beliau As-Sirah An-Nabawiyah, bahwasanya ketika kaum Ansor telah pulang kembali ke Madinah setelah berbaiat kepada Rasulullah SAW, kemudian mereka kembali ke Madinah dan menyebarkan Islam kepada para penduduk Madinah. Maka sejak saat itu berkembanglah keislaman orang-orang yang ada di Madinah. Namun di satu sisi ada banyak di sana orang-orang tua yang tidak sempat atau tidak mampu untuk ikut bersama orang-orang Ansor untuk berbaiat kepada Rasulullah SAW dalam peristiwa Aqabah. Di antara mereka, dikarenakan belum berbaiat kepada Rasulullah SAW, belum menyatakan keislaman mereka, maka mereka masih berada di dalam agama yang syirik yang diwariskan oleh nenek moyang mereka. Di antara orang-orang tua tersebut, ada seorang tokoh dari Bani Salimah yang bernama Ammar bin Jamuh. Ammar bin Jamuh adalah seorang tua yang merupakan tokoh di kalangan Bani Salimah, dan di dalam rumahnya dia senantiasa meletakkan patung Manat yang dijadikan sesembahan di dalam rumahnya. Setiap harinya dia datang kepada patung tersebut, kemudian menyembah kepada patung tersebut, meminta segala bentuk hajatnya dan seterusnya dan seterusnya. Ammar bin Jamuh memiliki seorang anak yang bernama Mu'adz. Dan Mu'adz adalah seorang yang juga ikut berbaiat kepada Rasulullah SAW dalam peristiwa Aqabah. Mu'adz ibnu Amr dan juga Mu'adz bin Jabal adalah dua pemuda yang ingin sekali agar Ammar bin Jamuh bisa masuk ke dalam Islam bersama mereka. Maka mereka berinisiatif untuk mengangkat patung Manat yang ada di rumah Ammar bin Jamuh untuk dibuang, sehingga kemudian ayahnya tidak lagi menyembah patung tersebut. Diangkatlah pada suatu malam patung tersebut ke sebuah parit. Maka di esok harinya, di pagi harinya, ketika Ammar bin Jamuh hendak beribadah, dia tidak lagi mendapatkan patungnya ada di dalam tempatnya. Setelah dia berkeliling ke seluruh rumah, akhirnya dia dapatkan patungnya berada di dalam parit. Maka dia berkata, "Wahai Tuhanku, apa yang terjadi padamu?" Kemudian dia angkat patung tersebut dari parit, dia cuci, dia berikan wangi-wangian, dan dia kembalikan ke tempat semula di mana biasa patung tersebut berada. Maka pada malam harinya, Mu'adz dan Mu'adz bin Jabal kembali untuk mengangkat patung tersebut dan diletakkan lagi ke dalam parit. Sehingga kembali besoknya, Ammar bin Jamuh datang mencari patungnya lagi dan mendapatinya sedang di dalam parit sebagaimana yang terjadi pada hari sebelumnya. Maka pada hari kedua, Ammar bin Jamuh datang mengangkat kembali patungnya, mencucinya, memberikannya parfum atau wangi-wangian, dan diletakkan kembali ke tempat yang biasa patung tersebut berada. Lalu kemudian dikalungkan pedang di patung tersebut, lalu dia katakan, "Demi Allah, saya tidak mengetahui siapa yang telah berbuat seperti ini padamu. Dan kalau kamu memang kuasa, ini saya berikan pedang untuk kamu. Nanti malam kalau datang lagi mereka, orang-orang yang mengerjaimu untuk mengangkatmu lagi, maka lawanlah dengan pedang ini. Tumpas mereka. Dan mereka jangan sampai kemudian memberikan kamu perlakuan yang seperti ini lagi. Dimasukkan ke dalam parit dan seterusnya." Lalu kemudian pada malam harinya, dua Mu'adz tadi kembali mengangkat patungnya, diletakkan di dalam parit lagi sebagaimana yang dilakukan pada hari yang pertama dan yang kedua. Lalu kali ini mereka tambahkan dengan bangkai anjing dan kotoran manusia. Kemudian dia ambil pedangnya. Esok harinya lagi, Ammar bin Jamuh ketika hendak beribadah, dia dapati patungnya tidak ada di tempatnya, dan dia sudah bisa menerka bahwasanya patungnya sedang berada di parit yang kemarin. Maka dia datang dan dia lihat ternyata pedangnya sudah tidak ada, yang ada adalah bangkai anjing dan kotoran manusia. Sehingga kemudian Ammar bin Jamuh mengatakan, "Bagaimana kamu bisa
memberikan pembelaan kepada saya? Bagaimana bisa kamu memberikan manfaat kepada saya dan menolak mudarat untuk saya? Kalau mudarat untuk dirimu sendiri tidak kamu dapat kerjakan, atau tidak mungkin kamu berikan kepada dirimu sendiri. Mulai saat ini, kamu bukan lagi Tuhanku. Kemudian pada saat yang bersamaan datanglah orang yang lain yang sudah masuk Islam, dan kemudian mengatakan kepada Amr bin Jamuh, masuklah ke dalam Islam. Karena sesungguhnya patung yang seperti ini, dia tidak dapat memberikan manfaat dan mudarat bagi manusia. Bahkan untuk mendatangkan manfaat bagi dirinya, atau menolak mudarat bagi dirinya sendiri, patung tersebut tidak mampu. Maka kemudian Amr bin Jamuh masuk ke dalam Islam, dan dikatakan bahwasanya Islam beliau adalah Islam yang sangat bagus. Kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, yang kita lihat dan kita dengar dari kisah Amr bin Jamuh tadi, sebenarnya tidak lain dan tidak bukan adalah sama dengan yang dilakukan oleh banyak masyarakat kita yang ada di Indonesia. Di antara mereka masih banyak yang menyembah patung-patung atau menjadikan sesuatu yang sebenarnya bukanlah sesembahan sebagai sesembahan. Mereka menyembah Nyi Roro Kidul misalnya, mereka menyembah gunung-gunung, mereka menyembah pohon-pohon yang dikeramatkan, dan itu sebagaimana yang dilakukan oleh Amr bin Jamuh. Dia menjadikan yang selain Allah sebagai sesembahan. Di antara kaum muslimin bahkan yang mengaku sebagai orang Islam, di antara mereka masih banyak yang menggunakan jimat yang dia letakkan sebagai gelang atau di kalung atau berbentuk pensil dan lain sebagainya, yang mereka yakini dapat mendatangkan manfaat atau menolak mudarat bagi diri mereka. Sementara jimat-jimat tadi yang berbentuk gelang, berbentuk kalung, pensil dan lain sebagainya tersebut, apabila dibakar, apabila diinjak, atau apabila dinistakan, dilempar ke dalam kotoran manusia, mereka tidak mampu mendatangkan manfaat dan tidak mampu menolak mudarat bagi diri mereka sendiri. Lalu kemudian banyak di antara kaum muslimin yang masih percaya dengan hal-hal yang seperti ini. Maka kaum muslimin yang rahmati Allah Subhanahu wa taala, dikarenakan ini adalah realita bahwasanya kaum muslimin masih banyak terjatuh pada hal-hal yang seperti ini, di mana mereka menjadikan sesuatu yang bukan sesembahan sebagai sesembahan. Mereka meminta manfaat dan menolak mudarat dengan sesuatu yang tidak dapat mendatangkan manfaat dan tidak pula menolak mudarat bagi diri mereka sendiri. Maka di sini kami terpanggil untuk bisa menjelaskan hakikat tauhid dan lawan-lawan dari tauhid. Kami dari Maktab Dakwah untuk Jaliyat Indonesia khususnya yang ada di Ummul Haman dan Ma'azar merekam atau mengadakan muhadarah melalui video yang diisi dengan materi-materi tauhid, dan pada materi-materi tauhid ini kebanyakan darinya kami ambil dari kitab tauhid yang ditulis oleh Muhammad At-Tamimi. Di antara kitab tauhid tersebut ada yang sudah dijelaskan oleh sebagian ulama, seperti yang dijelaskan oleh Syekh Shalih Al-Syekh dalam kitab beliau Ghayatul Murid, seperti ini, Ghayatul Murid. Dan juga ada juga kitab tauhid yang lain yang sudah dijelaskan oleh masyayikh yang lain, yaitu Syekh Abdurrahman Al-Hasan dalam judul Fathul Majid. Dan kemudian bisa juga kita dapatkan penjelasannya sedikit namun bermanfaat dengan melihat video-video yang akan kami rekam sebagai bentuk penjelasan singkat dari kitab tauhid tersebut pada video-video yang akan datang. Ini yang dapat kami berikan pada kesempatan kali ini. Insya Allah kita akan lanjutkan video yang berikutnya. Kita mulai dengan penjelasan tauhid dan seterusnya yang ada pada kitab tauhid yang telah kami sebutkan. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.